Kita kembali mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, temanya luar biasa. Sekarang waktu terbaikmu. Artinya ini waktu yang luar biasa, yang terbaik, saudara. Atau seringkali kita katakan ini kairos Tuhan datang atas bangsa kita, atas gereja Tuhan, atas keluarga kita, atas seluruh kehidupan kita. Hari ini temanya masa keemasan. Temanya apa, saudara? Masa keemasan. Setiap kali kita masuk di kairos Tuhan, maka kita akan masuk masa keemasan. Masa yang luar biasa sekali, beda dengan biasanya gitu, saudara. Saudara kerjakan apa sedikit, saudara akan lihat Tuhan itu berkarya luar biasa sekali, yang seringkali bisa membuat surprise ya. Ada 3 yang seringkali dipakai untuk mengatakan waktu. Yang pertama aion, saudara. Itu bicara waktu yang kekal selama-lamanya, kalau cerita tentang kekekalan. Yang kedua kronos, itu bicara waktu yang biasa, ya bisa dihitung, diukur, ya Senin sampai Minggu itu, saudara. Januari sampai Desember gitu, saudara. Tahun ini, saudara. Yang ketiga adalah kairos, waktu kairos, ya periode kairos ini khusus waktu perkenanan Tuhan, waktu kasih karunia Tuhan datang, waktu jawaban Tuhan datang. Seperti kalau pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau waktunya Tuhan datang, maka itu menjadi indah, maka itu menjadi luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, jadi banyak bisa dibuat contoh. Misalnya untuk anak-anak lah, ilmu kedokteran berkata kalau anak itu lahir dari 0 sampai setengah tahun, itu kesempatan, itu prime time, itu waktu yang penting sekali. Anak itu sungguh-sungguh ya dijaga, dibangun makanannya dan semuanya. Karena ya dari lahir sampai setengah tahun itu akan sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan berikutnya. Kalau orang tua ya anaknya lahir sampai setengah tahun sungguh-sungguh dijaga, diberi yang terbaik, dia akan mengalami hari-hari berikutnya jauh lebih baik. Saya dorong setiap saudara kalau anak lahir sampai setengah tahun dijaga sungguh-sungguh, saudara, ya dipelihara, lakukan dengan sebaik mungkin, maka pertumbuhannya akan jauh lebih baik. Yang kedua contohnya adalah kalau orang sedang kena stroke misalnya gitu, saudara. Ada waktu yang penting sekali, saudara. Sebelum 3,5 sampai 4,5 jam harus segera ditangani dengan baik. Kalau saudara ada yang kena stroke, saudara sedih atau orang lain, cepat, itu nggak boleh terlambat, saudara. Orang berkata yang nggak boleh terlambat sebelum 3,5, sebelum 4,5 atau jam maksudnya gitu, saudara. Kalau saudara bisa cepat atasi, bawa ke rumah sakit, diobati, ya sangat mudah untuk bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah terlambat, biasanya akan jadi sulit, saudara. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang sangat penting sekali, yang kalau itu dilakukan dengan baik akan mengalami hal yang luar biasa. Tapi kalau sudah waktunya lewat, seringkali akan kehilangan. Dalam dunia ada banyak waktu-waktu kairos, saudara. Kalau Tuhan sedang memberikan kairos untuk seseorang, dia akan punya kesempatan yang luar biasa. Kairos untuk bangsa, kairos untuk gereja, kairos untuk setiap orang, saudara. Jadi kita tahu itu waktu luar biasa. Maka yang berikutnya, saudara, jangan sia-siakan kalau saudara sedang masuk kairos seperti itu, saudara. Harus dimaksimalkan, harus dikerjakan maksimal. Kalau seperti orang menanam, sudah menanam, waktunya panen misalnya, itu waktu yang penting sekali, tidak boleh disia-siakan. Kalau saudara nanam untuk berapa bulan, mungkin saudara masih santai, ya tidak apa-apa lah ya untuk itu. Tapi kalau saatnya panen, saudara, tidak dipanen akan busuk, itu waktu yang penting sekali. Tergantung saudara, ya buat kesempatan itu maksimal atau tidak. Panen yang besar, banyak sekali. Tapi kalau saudara memanennya juga cuma sedikit, akhirnya semuanya busuk, jadi sia-sia. Kalau sudah lewat, saudara nggak bisa lagi akan kejar, saudara. Ada waktu. Jadi waktu ini
adalah waktu kairos untuk bangsa kita. Saudara, keadaan secara nyata kelihatannya tidak baik. Tapi kalau saudara bisa melihat dengan mata roh, saudara akan bergairah, saudara akan menyala-nyala. Sebetulnya di balik itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ya sedang siapkan, kerjakan. Ya, jangan sampai disia-siakan, tapi perjuangkan. Saudara, tuai dengan maksimal. Yohanes 9 ayat 4 dikatakan kita harus mengerjakan. Apa saudara? Harus, ada harusnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Tuhan sedang bergerak. Itu waktu yang penting. Kita harus kerjakan sungguh-sungguh. Saudara lihat, selama masih siang, selama masih ada kesempatan untuk bekerja, masih siang, masih waktunya bekerja. Sebab akan datang malam. Kalau sudah malam mungkin gak bisa lagi. Mumpung ini kesempatan, masih siang, saatnya bekerja, saatnya menuai. Kita kerjaan sungguh-sungguh, saudara, sehingga hasilnya akan maksimal. Sebab akan ada malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini pesan dari Tuhan Yesus, saudara. Saat ada kairos, kesempatan, kerjakan sungguh-sungguh, saudara. Sebab kalau lewat sudah tidak bisa. Semua pelajar, ya semua anak yang masih belajar studi, itu waktu prime time, saudara, waktu emas, saudara. Belajar dengan sungguh-sungguh, saudara. Kalau masa belajar saudara sudah lewat, saudara kerja, saudara akan kehilangan masa baik, saudara. Betul nggak? Mau kerja lagi, waktunya sudah beda. Kerjakan sungguh-sungguh. Semua kesempatan, saudara diberi kesempatan melayani, saudara. Itu kesempatan yang luar biasa. Kerjakan sungguh-sungguh pelayanan saudara. Maka saudara akan lihat ya karya Tuhan, anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara. Ya, maksimalkan semaksimal mungkin. Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima apa saudara? Semua orang. Ia menerima apa saudara? Semua orang saudara yang datang padanya 2 tahun. Dia punya waktu 2 tahun di daerah itu. Dia tidak mau sia-siakan waktunya. 2 tahun semua yang datang dilayani. Mungkin biarpun malam dilayani sedapat mungkin. Sampai dikatakan ia menerima semua orang. Ada penekanan saudara yang datang padanya. Ya dengan terus terang dan parintangan apa-apa. Ia beritakan ya Raja Allah dan mengejar tentang Tuhan Yesus. Mumpung tidak ditentang. Mumpung tidak ada ya halangan, tentangan. Ini artinya kesempatan, beritakan, tidak dihalangi, tidak ditentang, jalannya sedang mulus. Ya, Tuhan sedang berkarya. Dia kerjakan 2 tahun dengan maksimal, saudara. Sehingga sungguh-sungguh mendapat yang maksimal, saudara. Kalau saudara naik mobil, ya jalannya yang kecil berbatu-batu, ya kencang atau pelan, saudara? Kencang atau pelan? Pelan, saudara. Tapi setelah masuk jalan tol, masih pelan atau kencang, saudara? Yang harus kencang, saudara. Ini sudah masuk tol, saudara. Jangan terus santai terus. Waktu belum kairos ya Tuhan, boleh santai masih, saudara. Tapi kalau ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Iya, seperti jalan tol, kencang. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya, 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Saudara lihat ya, ada waktu-waktunya Tuhan itu berkenan menjawab doa. Ada waktu-waktunya Tuhan itu berkenan berikan Tuhan. Ada waktu-waktunya Tuhan berkenan lakukan mujizat, saudara. Saat katakan pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Waktu berkenan Tuhan, Tuhan sedang berkenan, doamu itu didengar, dikatakan, saudara. Itu kesempatan, ada waktu-waktunya. Orang tua gitu enggak? Kalau sedang senang waktu ada, wah anaknya muda gitu, saudara. Waktu hatinya berkenan, betul saudara ya. Ada saat-saatnya Tuhan berkenan, saudara. Dan pada hari aku menyelamatkan, memang harinya
Itu hari Tuhan mau menyelamatkan. Memang waktunya, waktu Tuhan mau menyelamatkan. Dikatakan, aku akan menolong kau. Kita akan ditolong. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Waktu perkenanan itu. Waktu perkenanan itu. Waktu perkenanan itu. Dikatakan, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari penyelamatan bagi kesehatanmu. Penyelamatan bagi rumah tanggamu. Penyelamatan bagi studimu. Pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, pelayananmu, komselmu. Apapun yang sedang saudara perjuangkan. Imani, ini waktu perkenananku. Ini waktu keselamatanku. Katakan saudara, ini waktu perkenananku, ini waktu keselamatanku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini disampaikan. Aku tangkap firman-Mu sebagai rema untukku. Jadi. Amin saudara, betul, penting. Saudara dengar firman itu, dengar loh. Ini bukan hanya sekedar khotbah. Biasakan seperti itu. Mau dengar firman ya firman. Tuh firman sedang disampaikan ya sedang sampaikan. Saudara, itu perlu ditangkap. Kalau kita nggak nangkap, seolah-olah hanya lewat saja. Sayang, betul saudara ya? Iya. Lalu saudara, yang penting apa lagi saudara sekarang? Ya, instruksi atau waktu ada rema, waktu ada perintah Tuhan, saudara, harus kita lakukan di momen kairos. Artinya ini saat-saat emas, saat waktu emas, saat kairos. Kalau saudara dapat satu perkataan Tuhan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Kalau saudara sedang dapat teguran dari Tuhan, segera bertobat, jangan ya berlama-lama. Karena penting sekali saudara, waktu kairos Tuhan dengan waktu biasa itu beda sekali. Kalau waktu biasa ya penting, dengan firman Tuhan harus dilakukan. Dapat teguran, bertobat, harus bertobat. Tapi waktu sedang kita ngalami saudara kairos, itu akan sangat-sangat menentukan sekali. Oh saudara mengalami yang luar biasa, atau sebaliknya saudara ketinggalan luar biasa, kehilangan luar biasa sekali. Jadi saya katakan yang berikutnya, saat kairos datang, instruksi Tuhan langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda saudara. Nasihat Tuhan langsung dilakukan saudara. Dilakukan sama tidak sudah pasti beda pada waktu kairosnya Tuhan. Saudara bisa lihat bangsa Israel waktu zamannya Yosua. Saudara, Musa sudah mati, maka bangsa Israel meratap, menangis. Masih ingat ya saudara? Lalu Tuhan berkata pada Yosua, sudah cukup, jangan meratap, jangan menangis lagi. Karena ini kairos buat kamu. Ini waktunya, aku mau pakai engkau. Yosua, bangkit, bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah yang aku janjikan. Dapatkan apa yang aku janjikan. Jangan meratap lagi. Sekalipun Musa pemimpinmu sudah meninggal, tapi sebetulnya di balik itu ini saatnya masuk zamanmu, zamannya Yosua, kesempatanmu. Aku mulai bangkit kau. Aku akan pakai engkau. Aku akan pakai engkau seperti aku pakai Musa. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Aku akan lakukan mujizatku seperti aku lakukan mujizat dalam pelayanan Musa. Bangkit Musa. Itu saat kairosnya bangsa Israel pada zaman Yosua. Saya bersyukur Yosua langsung terima. Saya bersyukur Yosua langsung bangkit. Yosua langsung gerakkan ya pasukannya. Yosua langsung gerakkan rakyatnya. Saya juga bersyukur sekali ya orang Israel, tentara Israel pada zaman Yosua adalah orang-orang yang hebat. Begitu Yosua bangkit, katakan pesan Tuhan, mereka sepakat semua bangkit. Mereka berkata pada Yosua, Yosua, kemana engkau suruh kami pergi, kami akan pergi. Yosua, apa yang kau ingin kami lakukan, kami akan lakukan. Yang tidak malah akan tinggal, nggak ada apa-apa. Mereka sepakat bangkit, tanggapi kairos bersama-sama. Mereka sepakat maju, lakukan, ya bertindak. Instruksi Tuhan segera dan luar biasa. Waktu mereka segera bertindak, mereka disertai oleh Tuhan. Waktu mereka mau maju, ada sungai Yordan yang sedang meluap.
namanya meluap itu banjir dulu saudara, nggak mungkin bisa diseberangi. Tapi Tuhan berkata, angkat tabut perjanjian, seberangi sungai Yordan sekalipun sedang meluap saudara. Maka diperintahkan ya imam bawa tabut perjanjian, mereka melangkah dengan iman saat diperintahkan Tuhan. Alkitab berkata saat kaki iman itu kena air, airnya langsung membuka dua seperti waktu laut dibelah oleh Musa. Kuasa Tuhan menyertai, mujizat Tuhan menyertai, sehingga mujizat terjadi, sehingga sungai Yordan yang meluap tidak bisa menghalangi mereka, sehingga jalan yang tutup dibukakan oleh jalan. Ada jalan saudara, mereka masuk, sudah masuk. Ada tembok Yeriko saudara, benteng Yeriko saudara, itu dikatakan di Alkitab benteng yang sangat kuat sekali. Selama itu belum pernah ada yang bisa menerobos, kokoh, yang bangsa apapun mau nyerang tidak pernah bisa saudara, menerobos ya saudara. Tapi karena kairosnya Tuhan, Tuhan malah berkata buat barisan, ada barisan pujian, ada barisan yang bawa tabut Allah, ada tentaranya. Mereka berjalan saudara, kelilingi satu hari satu kali, hari kedua satu kali, ketika sampai hari ke-7 7 kali. Setelah itu Tuhan berkata mulai berteriak, waktu berteriak semua serbu gitu saudara, dan mereka juga taat, segera lakukan, kelilingi 7 hari, hari ke-7 7 kali. Lalu mereka bersorak, Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Tembok Yeriko diruntuhkan, kuasa Tuhan bekerja, tembok itu runtuh saudara. Ada kuasa, ada penyertaan, ada keberhasilan, ada kemenangan, karena Tuhan yang menyuruh menyertai mereka. Kairos Tuhan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Beda dengan zamannya Musa saudara, bangsa Israel selalu sungut-sungut. Bangsa Israel selalu saudara nggak percaya. Mereka sudah ditolong oleh Tuhan, keluar dari perbudakan Mesir. Ya saudara, waktu keluar senang sekali, kita akan dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian saudara. Mereka lewati padang gurun karena Tuhan mau melatih mereka. Tapi terus mengeluh, kurang air, gimana kau pasir, kurang air. Tuhan sudah tolong, ada air. Saudara berulang-ulang mengeluh terus ditolong. Yang mengeluh lagi, kurang makanan. Tuhan turunkan mana, betul nggak saudara? Ada makanan, nggak usah kerja loh, tiap hari loh dikirim makanan loh, mana dari surga loh. Terus akhirnya mengeluh lagi, nggak ada tongsengnya, nggak ada sate gulenya. Di Mesir kan banyak kambing itu dibuat tongseng itu saudara. Mengeluh terus, kirim burung puyuh, tapi mengeluh. Oh, dalam perjalanan menuju janji Tuhan tidak bersyukur, tidak bersorak-sorai, tapi mengeluh. Sampai satu hari sudah sampai perbatasan. Mereka ada di Gunung Nebo. Saudara yang pernah ke sana, Gunung Nebo, nanti di Holy Land Experience kita juga bangun saudara. Dari Gunung Nebo sudah bisa lihat Yeriko itu di bawahnya. Tanah perjanjian itu di bawah gunung itu saudara. Lihat dengan mata sudah kelihatan. Sungai Yordan semua kelihatan saudara. Jadi masuk, Musa kirim 12 pengintai. Masuk sana, intai lebih dekat lagi. Ya gimana keadaan tanahnya lebih jelas karena ini dari gunung saja. Bagaimana keadaan kotanya, bagaimana tentaranya, lihat dengan teliti, lalu lapor supaya kita bisa masuk dan kita tahu keadaan musuh, kita bisa ambil langkah yang terbaik. 12 orang masuk bersama-sama, ya makan minum bersama-sama, kembali bersama-sama, lapor. Yang 10 orang lapor, Musa, tempat yang dijanjikan Tuhan memang luar biasa, penuh madu dan susu seperti yang dijanjikan, hebat, luar biasa, memang luar biasa. Tapi lah selalu pakai itu, tapi penduduknya raksasa. Memang Tuhan ya janji luar biasa, tapi ada raksasa, nggak mungkin ya masalah raksasa, sulitnya raksasa, kebutuhan modalnya raksasa, saingannya raksasa, penghalangannya raksasa, nggak mungkin kita bisa.
Oh sudah nggak mungkin bisa kalah lah. Kita mau nekat pun hanya seperti belalang diinjak mati. Jadi nggak mungkin kita bisa masuk. Sudah kita kembali ke Mesir lagi. Ngati kita di padang gurun. Betul? Betul? Tuhan sudah tuntun loh. Bahkan sudah dekat loh. Sudah bisa lihat loh saudara. Tapi terus nggak berani langsung instruksi itu dijalankan. Nggak berani instruksi melangkah. Yang dilihat raksasanya. Janji Tuhan dikalahkan dengan masalah yang raksasa. Kesulitan yang raksasa. Saudara, yang tidak mungkin menang. Ini raksasa, kita kecil-kecil kok saudara. Nggak masuk akal. Selalu mereka saudara. Dan pada orang seperti ini, Tuhan nggak bisa berkarya. Akhirnya mereka mati semua di padang gurun. Instruksi Tuhan datang. Kita harus tangkap, gerak, jalankan. Saudara akan mengalami Kanaan seperti zaman Yosua. Tapi kalau instruksi Tuhan saudara tidak jalankan, akhirnya malah jadi masalah bumerang dalam hidup saudara. Kalau ini kesempatan, perkenanan, kehilangan kesempatan yang luar biasa. Hari ini sekali lagi saya katakan, kalau ada instruksi, perintah Tuhan, saudara lakukan apapun, lakukan. Kalau Tuhan sedang berkata baptis, ayo baptis. Kalau Tuhan sedang berkata ikut som, ayo ikut som. Kalau Tuhan sedang dorong ikut komsel, ayo ikut komsel. Kalau Tuhan sedang dorong saudara ikut STT, ayo ikut STT. Apapun yang saudara tahu, Tuhan sedang perintahkan saudara. Kalau Tuhan berkata jadi KKS, ikuti Tuhan. Apa yang dikatakan, waktu Tuhan berkata itu rema, saudara. Jangan ditunda-tunda, akan ada penyertaan. Saudara dengar banyak kesaksian saya. Waktu perintahkan oleh Tuhan, saya melangkah. Lalu ada penyertaan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan. Tapi penyertaan Tuhan lebih hebat. Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Penyertaan Tuhan membuat berhasil. Kalau saat ini Tuhan sedang tegur kesalahan, dosa. Karena males lah, karena perjinan lah, karena perjudian lah, karena apapun dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa sungguh-sungguh. Kalau males jadi rajin. Kalau dulu suka menipu nggak jujur, sekarang jujur. Saudara, kalau dulu berzina, sekarang bertobat sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dulu mulutnya nggak baik, sekarang perkataannya baik, membangun, memberkati. Ada hal yang luar biasa yang diinstruksikan Tuhan lakukan. Sebab waktu Kairos datang itu penting sekali. Itu menentukan besar sekali dalam hidup kita. Kalau kita tanggapi, kita akan mengalami kemuliaan yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kalau tidak kita bisa kehilangan. Ya, sayang sekali. Saya bacakan sedikit bangsa Israel tadi ya, saudara. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Ya, setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Mereka sudah menolak Tuhan, mereka malah berontak pada Musa. Ya, Tuhan sudah berkata, sudah kamu nggak akan masuk di sana. Mereka menyesal, salah mereka gitu saudara. Ya, setelah Musa menyampaikan kepada mereka, ya, mereka maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesok harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kami telah berbuat dosa. Setelah Kairosnya hilang, Tuhan sudah berkata tidak. Bagi mereka bagi mereka baru mau nurut. Ya sudah, kami kemarin salah, sudah berbuat dosa. Sekarang kami mau melangkah gitu. Kami mau masuk di sana, katanya. Ayat 41, tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Itu tidak akan berhasil, percuma, nggak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, saudara lihat ya, mereka nekat loh. Kita sampai berkata nekat loh orang itu. Mereka nekat naik gunung, ya naik puncak gunung itu. Tapi tabut perjanjian dan Musa juga tidak
meninggalkan tempat perkemahan. Tapi Musa dan tabut perjanjian tidak ikut. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu ya mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ya kalah. Prime-nya sudah lewat. Masa emasnya sudah lewat. Kairosnya sudah lewat. Mereka menyesal. Mereka mau kerja lagi. Gak bisa. Sekali lagi, Tuhan berkata, jangan ditunda. Tuhan berkata, hari ini, kalau aku mengetuk pintu hatimu, jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Katakan ya pada Tuhan. Loh, saudara berani melangkah, saudara ngalami. Saudara, saya tiba-tiba ingat waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu ke seberang. Setelah dia melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus mau menguji murid-muridnya. Ya, imannya gimana? Disuruh naik perahu, ya Tuhan sudah tahu nanti akan menghadapi angin saka. Itu saudara, Tuhan naik atas bukit, doakan mereka supaya berhasil, imannya kuat. Lalu malam-malam saudara kena badai, saudara. Mereka ketakutan gitu saudara. Oh, air sudah mulai masuk perahu, ketakutan luar biasa sekali. Tuhan Yesus gak membiarkan mereka celaka. Dari gunung turun berjalan di atas air. Murid-muridnya lihat, oh ada yang berjalan di atas air saudara. Orang kalau ketakutan apa-apa dianggap menakutkan gitu saudara. Orang kalau sudah hatinya dicekam ketakutannya apa-apa setan gitu saudara. Setan. Padahal itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sambil berkata, bukan setan, ini aku gurumu gitu saudara. Lah saudara, kalau sudah ketakutan apa-apa itu menakutkan terus saudara. Betul gak? Ini takut, itu takut, macam-macam. Aku gurumu, Yesus. Lah Simon hebat, guru. Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Betul? Itu bukan air biasa loh, itu badai. Berjalan di atas badai masalah. Betul? Yesus berkata, jalan. Itu kairos. Yesus berkata apa? Jalan. Saat itu Simon melangkah, jalan. Mujizat terjadi. Dia mengalami melampaui hukum alam. Mestinya orang tenggelam, dia bisa jalan di atas badai. Hanya airnya dia ragu-ragu hampir tenggelam, diangkat oleh Tuhan. Betul? Karena waktu kairos itu ada. Rema dia dapatkan. Dia melangkah, ada kuasa. Tapi kalau itu waktu dia nggak mau melangkah, besoknya sudah pulang lalu ingat, tadi Tuhan Yesus itu nyuruh aku loh, jalan di atas air loh. Wah hebat loh, aku kok enggak mau ya. Lalu besoknya datang jadi ke danau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin Tuhan Yesus ngomong kok, jalan di atas air. Lalu dia jalan di atas air. Jalan atau tenggelam? Betul. Ingat ya, hari ini Tuhan sedang berkata, waktu engkau dengar rema, instruksi Tuhan, jangan ditunda-tunda. Abraham saja waktu disuruh mempersembahkan anaknya di gunung, saudara mulia, pagi-pagi benar, dia bangun, dia siapkan semuanya, dia berjalan, dia melangkah, sekalipun tidak masalah. Yang ngalami. Amin. Kataan sebelah, ayo jalan, lakukan firman Tuhan. Kalau salah bertobat, ayo. Betul saudara. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Saya merasa Tuhan itu dahsyat. Ya, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, percaya sungguh-sungguh, jalan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan setengah-setengah, setengah mati. Kalau saudara ikut Tuhan 3/4, saudara 3/4 mati. Loh betul kok saudara. Ayam itu bertelur, telurnya diirami. Kalau enggak sampai 21 hari jadi telur busuk. Betul toh? Capek-capek 15 hari jongkok terus, capek apa enggak? Tapi kalau ditinggal telur busuk. Nah, tangkap sungguh-sungguh. Yang pertama, begitu ada instruksi, jalan. Hari ini saya doakan setiap saudara, apapun yang Tuhan katakan. Tuhan berkata itu pasti benar. Ya, enggak bisa, kita yang benar itu enggak bisa. Tuhan berkata itu pasti untuk kebaikan kita. Diajar pun untuk kebaikan kita. Kalau kita lakukan, itu akan mengalami kebaikan. Ya, yang pertama itu lakukan. Kata saudara, lakukan. Sekali lakukan. Ada sebelah saudara lagi, lakukan ya.
dada sendiri ya, cara lain lakukan ya. Lalu yang kedua, jangan melakukan kesalahan di periode emas. Waktu kairos, saat keemasan datang. Jangan lakukan kesalahan. Jangan lakukan yang tidak baik. Jangan lakukan dosa. Karena waktu prime time itu yang paling menentukan. Tadi harus segera dilakukan. Tapi juga jangan berbuat yang salah. Karena itu waktu yang penting. Saudara, anak-anak sekolah, ada ulangan harian, ada toh? Ada toh? Ada ujian akhir, ada toh? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Ulangan harian atau ujian akhir? Ujian akhir, jangan salah. Waktu ujian akhir itu hati-hati sekali. Salah, sudah fatal. Berusaha. Ulangan harian ya belajar sungguh-sungguh, jangan salah. Tapi kalau sudah sampai ujian akhir, itu lebih fatal, lebih besar pengaruhnya. Tadi bangsa Israel sudah sampai perbatasan, itu sudah itu, jangan salah. Zamannya Musa mereka salah, fatal, habis. Zamannya Yosua mereka lakukan yang baik, benar, berhasil. Waktu penyelamatan Sodom dan Gomora, saudara, di bumi hanguskan, Tuhan doa syafaat untuk Lot, istri dan anaknya. Lalu Tuhan kirim malaikat. Tuhan dengarkan doa syafaat, ya Abraham keluar, saudara. Itu saat detik-detik penyelamatan. Tuhan sudah nyuruh tadi aja, saudara. Saat Tuhan waktu menyelamatkan. Tapi sayang, istri Lot salah. Semua sudah dipesan, jangan menoleh ke belakang ya. Jangan kembali ke hidup lama ya. Semua dada di belakang, saudara. Nggak boleh menoleh. Lihat ya, tempat penyelamatan, menuju sana. Jangan noleh ke belakang. Isi Lot noleh ke belakang. Jadi apa? Tiang emas, tiang garam. Pokok jangan, hati-hati. Jangan ya berbuat dosa. Jangan melanggar firman Tuhan. Nenek bilang itu berbahaya. Saya mau cerita ini sedikit dari pengalaman saya, saudara. Ya. Pokok tadi, kalau Tuhan suruh ngampuni, ya ngampuni ya. Waktu saya baru pulang 1 minggu yang lalu dari Nigeria. Ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, perjalanannya jauh sekali, saudara. Hari pertama saya ikut KKR-nya, saya duduk gitu, saudara. Saya bisa rasakan perkenanan Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah belasan juta orang. Saudara bayangkan dulu ya, kalau nggak bayangkan, saudara nggak bisa tahu. Kalau saudara ada di lapangan 1 juta orang, saudara di tengah-tengahnya. Kira-kira bayangnya gimana? Ini bayangkan saja ya saudara. Sekarang sedang ada di tengah-tengah 1 juta orang. Itu waktu saya di tengah-tengah belasan juta. Saudara bisa bayangkan. Waktu, dan itu tahun sebelumnya saya kesal. 1 tahun berikut, saya rasakan luar biasa. Perkenanan Tuhan itu bisa saya rasakan. Hadirat Tuhan itu bisa saya rasakan luar biasa sekali. Saya bisa rasakan perkenanan Tuhan. Kebaikan Tuhan dinyatakan atas mereka itu luar biasa. Gereja itu terus maju, terus maju, terus maju. Negaranya sedang mengalami keterpurukan loh saudara. Tapi Tuhan pakai mereka jadi terang, terus maju, terus maju. Bahkan waktu ibadah orang memuji Tuhan. Wah saudara, sukacitanya luar biasa. Ya, kalau saudara ada di tengah-tengah mereka, saudara ketut ikut menari, saudara. Saudara lihat videonya, Bu Kuntur lah, semua lah, Yosi semua ikut menari. Kali ini saya juga ketut, saudara, ikut menari di tengah-tengah gitu, saudara. Iya, kalau mereka nyembah doa luar biasa. Saya rasakan begini. Lalu saya merasakan, tanya Tuhan, kenapa? Tuhan berkata, lihat Mazmur 133. Betapa indahnya. Betapa eloknya kalau anak-anak Tuhan duduk dalam kerukunan, duduk dalam kesatuan, duduk dalam kesehatan. Betul enggak? Karena di sana sudah begitu besar masih bersatu. Bayangin jemaatnya belasan juta masih bersatu. Semua orang kalau manggil Adeboye itu Dedi, jadi Bapak Rohani. Semua dari setiap jemaat, dari semua pelayan Tuhannya, bahkan ya, yang sudah
bangun gereja besar seperti David Oyedepo dulu tahun 1990. Itu juga menyatakan Adepo yaitu bapak rohania. Mereka terus ya beri pernyataan sungguh-sungguh sampai mereka memberi persembahan rutin untuk membuktikan nyata mereka itu ya respect, mereka itu menempatkan diri sebagai anak-anak rohaninya. Lalu Tuhan berbicara tentang kesatuan. Sehingga Tuhan berkenan, Tuhan sudah berkarya. Lalu Tuhan bicara, sudah dengar, ini penting, ini rema. Sebetulnya ini kairos untuk Indonesia. Dengar ya, sebetulnya ini kairos sudah datang. Tapi dirusak oleh roh perpecahan. Dengar saudara, yang saya dapatkan. Sebetulnya kairos Indonesia itu datang seperti di sana. Tapi dirusak oleh perpecahan. Sudah bisa merasakan, betul enggak? Berapa tahun ini orang saling menyerang, saling jelekkan. Beda dengan puluhan tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu aja nggak ada seperti ini. Betul nggak? Sekarang itu semualah sudah saling menfitnah, menyerang, ganas semua sudah. Itu merusak kasih karunia. Itu merusak perkenanan Tuhan. Tuhan nggak bisa berkarya dalam perpecahan. Tuhan dorong, ayo bangun kesatuan. Dimulai dari kita masing-masing. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Keluarga yang bersatu. Tuhan berkenan. Hadirat Tuhan datang. Berkat Tuhan datang. Kasih karunia Tuhan datang. Hidupnya memuliakan Tuhan. Oh, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, jaga kesatuan. Oh, Tuhan lihat kesatuan. Tuhan senang, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan berkati, Tuhan pakai sesama gereja. Bangun kesatuan. Bangun kesatuan. Hancurkan roh perpecahan. Musuh kita bukan manusia, tapi roh-roh jadi udara yang mempengaruhi manusia. Jadi saya ajak semua yang menuju saling menyerang, yang menuju saudara fitnah, yang menuju perpecahan, tolak. Jangan diterima. Saudara terima, jangan malah disebar-sebarkan, jangan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, tolak. Undang, minta roh kesatuan datang, roh kerukunan datang. Indonesia bersatu. Gereja bersatu, saudara keluarga bersatu, dalam kesatuan Tuhan akan berkarya luar biasa. Itu yang saya dapatkan. Saya nangis, saudara. Itu tugas kita semua. Kita jangan nuntut siapapun, dimulai pribadi aja. Ya, sepakat saudara. Jangan izinkan kita nyerang satu dengan lain, bahkan dikirimin pun jangan kita jadi ikut penerus. Dipatahkan, dipadamkan. Ambil doa peperangan untuk kuasa gelapan. Ya, semua orang apalagi pendoa, lakukan doa peperangan. Hancurkan roh yang mengadu domba, roh yang menyerang satu dengan yang lain. Roh hancurkan. Minta Tuhan roh kesatuan, roh kerukunan. Kita jadi pendamai. Tuhan berkata, betapa indahnya, eloknya kalau pendamai itu datang. Jangan lakukan kesalahan. Ini kairos untuk Indonesia. Ini penting. Sudah bisa lihat di mana-mana. Rumah tangga mudah salah paham, betul enggak? Itu iblis sudah sedang menyebar hal yang tidak baik. Kita harus jadi pendamai. Lalu yang terakhir saudara, setialah pada kairos ya untuk ya bisa setialah pada kronos untuk bisa mendapat kairos. Artinya gini, sekalipun kairos itu belum saudara alami, saudara tetap setia. Hidup yang benar. Saudara tetap setia. Imani. Saudara tetap setia. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tetap. Karena kairos itu juga pengaruh oleh kronos atau sebelum kairos itu datang. Contoh ya, orang itu waktu di wisuda, dia naik kelas atau enggak, nilainya bagus atau tidak, sangat dipengaruhi sebelum ya wisuda, betul enggak? Selama berapa tahun waktu dia belajar, itu dibangun yang baik. Saat waktunya ya mulai dilantik, sudah akan lihat kemuliaan. Orang yang wah tabungannya besar, itu karena sebelumnya memang nabung. Enggak langsung dari langit tabunganku jadi ya gitu, enggak ada. Betul. Jadi terus jaga saudara, setia dengan firman Tuhan, setia dengan perkataan Tuhan. Orang menikah, resepsi, wah megah luar biasa sekali indah.
itu mungkin sudah disiapkan berbulan-bulan. Baru ada seperti itu. Setiap kita harus sama. Yesus 3,5 tahun pelayanannya luar biasa hebat. Tapi sebetulnya bukan 3,5 tahunnya. Saudara lihat Yesus sejak kecil. Ya, 30 tahun sebelumnya dia sudah membangun rohaninya. Dia sudah mempersiapkan 30 tahun dia setia, dia belajar firman, dia bangun kehidupannya. Telah 3,5 tahun kairosnya datang, dia harus bangkit, dia harus melayani. Maka pelayanannya luar biasa. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saudara belajar, lakukan, setia. Ya, tadi yang diperintahkan segera lakukan, saudara. Yang jangan sampai hidup dalam dosa, jangan. Kalau saudara lakukan itu luar biasa. Saya akan ceritakan diteguhkan dengan apa yang saya dapatkan. Tuntunan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, Tuhan perintahkan kita bangun pusat kegiatan Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Bangun, mencetak penuai. Katakan dulu, mencetak penuai. Sekali lagi, mencetak penuai. Karena kita sangat yakin ini kairos untuk Indonesia. Ini kairos untuk Indonesia. Ini kairos. Nanti tiba-tiba akan dilawat Tuhan. Akan ada Tuhan besar. Itu tiba-tiba. Sejarah selalu berkata tiba-tiba. Maka bukan hanya untuk kairosnya tiba-tiba itu. Sebelumnya kita sekarang bangun penuai. Bangun penuai. Tuhan berkata, siapkan, cetak penuai, cetak penuai, cetak penuai. Waktu lawatan datang, panen raya datang, kita bisa menuai sebanyak mungkin. Bukan setelah Tuhan datang baru mencetak penuai, enggak keburu. Cetak penuai sekarang, cetak penuai. Saya sangat percaya, salah satunya Tuhan itu mempercepat bangunan itu luar biasa. Jauh pikiran saya. Saudara pasti masih ingat, dulu kalau saya ditanya, kapan selesainya Pak? Saya jawab apa dulu? Mbuh, orang ngerti lah, masih ingat ya? Ya memang gak ngerti kok. Kita mulai bangun aja kasihan nol kok saudara. Yang dulu kasihan sudah diberikan tanah semua kok. Mau bangun saja nol kok saudara. Mau kapan selesai ya enggak tahu. Bapak saja yang tahu. Betul enggak? Dia mau mensupport dananya sampai seperti apa. Itu akan nanti pembangunan seperti apa. Tapi ternyata dipercepat luar biasa sekali. Ada saja orang yang mendukung. Bukan hanya dari Solo saja. Dari Solo, dari luar kota, di mana-mana. Selalu ada saudara. Ya, ada yang sungguh-sungguh janji iman itu biasanya yang di Solo saudara. Ya, ada lagi yang transfer langsung. Ada yang beri tanah. Ada yang beri perhiasan saudara. Ada yang bawa uang kontan macam-macam. Ada yang biayai tempat-tempat tertentu. Itu saudara kalau bisa tahu itu Tuhan. Tuhan sedang mempercepat. Betul, saya percaya. Lalu di Nigeria tadi saudara saya diteguhkan dengan satu hal. Saudara dengar ya. Kita itu harus berani percaya firman Tuhan itu nyata. Yesaya 60 itu sedang digenapi. Saya cerita sedikit ya. Nigeria. Kalau saudara dengar Nigeria. Saudara nganggap itu wah kota modern ini macam-macam atau masih agak ketinggalan? Masih agak tahu saudara. Kita waktu pertama kali ke sana. Ya, saya rombongan ke sana. 1 naira itu uang sana. Itu 40 rupiah. Jadi kalau kita mau beli 1 naira, berapa harganya? 40 rupiah. Sekarang hari ini 1 naira cukup 10 rupiah. Kok diam itu ngerti enggak saudara? Artinya uang mereka dibandingkan kita uang Indonesia. Unlock tinggal 1/4. Bayangkan ya, misalnya saudara punya 100 juta, tinggal 25 juta. Itu keadaan di sana. Itu belum kalau dibandingkan dengan US dollar, mungkin lebih drop lagi. Sampai berapa kali ada demo karena kelaparan. Negaranya mengalami kegelapan, kekelaman. Tapi gereja diberkati oleh Tuhan maju, saudara, luar biasa. Sehingga orang lihat ada satu dalam gereja, orang berbondong-bondong datang, maka justru selamatkan jiwa lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Saudara tahu enggak? Saking majunya persis kemarin dideklarasikan visi baru. Nanti sampai tahun 2032 visinya 40 juta. Ya.
Sekarang sudah sekitar 16 juta katanya, 15-16. Saudara bisa bayangin nggak? Dulu tempat itu juga bukan tempat ya orang percaya. Tapi Tuhan berkarya itu lakukan hal yang tidak masuk akal. Tuhan berkata sama dengan kita di Indonesia. Kalau kita bisa tangkap itu sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Kita di Indonesia ya di sanalah bahkan dunia saat ini sedang dalam kegelapan. Setuju saudara? Krisis lah, perang lah, macam-macam, betul enggak? Tuhan suruh bangun Holy Land Evangelion. Dulu waktu bangun itu di Israel masih aman toh saudara. Untuk apa ini? Tapi ternyata tiba-tiba terjadi sekarang lebih lagi, gawat lagi, betul enggak? Siapa nyangka? Tapi sekarang saya masuk poin yang penting. Ini penting sekali. Saudara dengar ya. Saya ajak saudara buka hati saudara. Kalau saudara ngerti, saudara akan mengalami terobosan. Saudara dengar ya. Dunia dalam kegelapan. Katakan dulu, dunia dalam kegelapan. Yesaya 60. Yesaya 60. Anak-anak Tuhan itu diterangi oleh Tuhan. Betul toh? Maka kemuliaan Tuhan terpancar atas umatnya. Ya, umat Tuhan jadi terang. Itu Yesaya 60. Sehingga orang berbondong-bondong datang. Nah sekarang diaplikasikan. Dunia kan dalam gelap. Tadi Nigeria dalam gelap. Indonesia dalam gelap enggak? Masalah politik, betul enggak? Masalah sekarang takut banyak PHK macam-macam. Banyak toh? Kita hidup dalam dunia yang gelap. Tangkap dulu ya. Kita hidup sedang dalam zaman yang gelap. Kita hidup dalam dunia yang gelap. Di tengah-tengah kegelapan. Tapi ada hukum lain. Saudara tangkap dulu. Tapi ada hukum lain, katakan. Tapi ada hukum lain untuk kita umatnya. Sekalipun hidup di tengah-tengah kegelapan, terang Tuhan turun atas kita. Kita diterangi Tuhan. Kita diterangi Tuhan. Kita diterangi Tuhan. Kita tidak harus gelap. Kita terang. Sekalipun ada di tengah kegelapan, kita itu bisa dapat terang. Betul? Supaya apa? Kita memancarkan terang Tuhan. Supaya kita bisa jadi terang. Supaya kita bisa jadi berkat. Siapa yang percaya Alkitab itu benar? Angkat tangan. Alkitab pasti digenapi. Itu sesungguhnya. Tapi saudara dengar ya. Banyak anak Tuhan gak ngalami. Kenapa? Keliru. Saya di sana belajar banyak. Kali ini dibukakan banyak saudara. Kelirunya apa? Saudara lihat ini fakta semua ya. Saya paling mudah karena saya kenal banyak pengusaha. Kalau ketemu gimana? Wah susah saiki. Krisis, banjir, barang dari China. Wah krisis karena ini. Saudara dengar dulu ya. Anak Tuhan yang harusnya terima terang, terima berkat, pancarkan terang. Cara berpikirnya sama dengan dunia gelap. Dia memikirkan kegelapan. Dengar ya. Dia memikirkan kegelapan. Hatinya merasa ya yakin ya memang saatnya krisis ya ketot krisis loh ya. Memang cari uang sulit toh. Saya ya sulit biasa. Memang pasti gitu toh. Percaya sulit, mikir sulit, percaya sulit, ngomongnya sulit. Sudah dengar tanpa terasa terjebak kehilangan karya Tuhan. Sebab Tuhan berkata seperti yang kau pikirkan apa terjadi. Engkau mikir, engkau akan krisis, ikut krisis, jadi. Tuhan ngomong lagi, sesuai dengan imanmu, jadi. Engkau ngimani apa? Ikut kena, jadi. Sesuai yang kau katakan, aku lakukan, kata Tuhan. Dengar dulu. Sehingga sekalipun kita punya janji, kita enggak pernah ngalami. Kita hidup di dunia gelap, ikut gelap. Karena kita enggak nerima janji Tuhan. Enggak nerima firman Tuhan. Harusnya memang aku bersyukur. Aku boleh diselamatkan. Aku bersyukur. Tuhan berkata, Tuhan berjanji, aku diterangi, aku terima, aku percaya, aku terima terang Tuhan, aku terima terang Tuhan, aku terang, diterangi sekalipun dalam, aku terima Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai ucapan, aku diterangi, ambil, terima. Hukum itu akan terjadi pada saudara. Dengar ya, tiga-tiga itu penting. Harus nyatu. Pikiranmu mikir kebenaran firman. Hebat ya. Ini di tengah kegelapan. Tapi ternyata ini pikiran. Aku bisa terang loh. Malah jadi berkat loh bagi keluarga. Jadi berkat loh. Lalu hatinya harus yakin.
Hatinya harus yakin. Betul saudara, itu penting. Lalu berani ucapkan. Saat pikiranmu benar. Dengar ya, hatimu percaya itu sudah siap. Waktu saudara ucapkan, deklarasikan, itu kuasa mengalir. Yang gelap jadi terang. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, itu hukumnya. Itu hukumnya. Setiap saudara ngerti. Justru saat krisis seperti ini. Kalau anak-anak Tuhan ngerti. Saudara, ini saatnya anak anugerah besar. Ini supaya jelas. Saudara lihat di Nigeria tadi ngalam gitu ya. Fakta ya. Hanya orang-orang berbondong makin banyak. Karena jadi terang. Gereja kita. Ini sekali lagi ya. Di luar jangan dianggap tidak baik. Ini untuk contoh. Saat krisis di Jakarta. Saudara lihat ya. Sebelum Covid Tuhan gerakkan. Ya membangun di gereja di sana. Kita saja sebenarnya tidak mau kok. Karena baru dapat tempat new suhu. Disuruh Tuhan. Ya sudah, kita ikut saja taat. Waktu kita sudah taat loh. Bukan langsung jadi bagus. Tiba-tiba Covid lebih parah lagi. Tapi Tuhan tetap suruh bangun. Saudara dengar ya. Keadaannya kas nol. Tuhan tetap ngomong. Bangun. Ya sudah, bangun. Seperti pokok ada dana, bangun. Ada dana berapa, bangun. Semua tutup, kita tetap bangun. Gereja kita kan hampir buka terus, betul gak? Pokok adanya berapa, bangun. Covid selesai, gedung gereja selesai. Betul? Diresmikan September 22. Sekarang 1,5 tahun lebih, belum ada 2 tahun. Jemaat di situ sudah 1.800. Dengar ya, krisis, tapi ngalami kasih karunia. Tuhan itu punya cara. Ternyata karena semua tutup, kontraktor tutup, kita dapat harganya 1/3 dari harga seharusnya. Dan satu yang saya nggak terpikirkan, kemarin saya dengar Pak Jo ngobrol lagi. Waktu bangun, saya mau tanya ya, itu 4.200 atau 4.500 di daerah mahal. Bangunnya 8,5 lantai, itu pembangunan besar atau kecil? Jemaat tidak digerakkan untuk nyumbang. Dengar loh. Dengar ya. Kita nggak gerakkan jemaat sama sekali. Sampai mau diresmikan, baru diumumkan, baru diberi kesempatan untuk dukung. Nggak minta kita. Tanya semua jemaat Jakarta. Orang sana yang bingung. Kok bisa toh? Kok ngerti-ngerti jadi? Kapan bangunnya? Kok kita nggak dikasih tahu? Itu waktu karena memang ada yang untuk Tuhan gerak kita jangan diumumkan dulu. Nunggu selesai. Di Solo ini terbalik. Setelah sana selesai. Saya ingatkan dulu ya tadi. Dulu setelah ini lalu Tuhan gerakkan nanti sana tiap ada uang belikan tanah sana sampai 20 hektar. Ingat ya saudara ya. Setelah Jakarta selesai Tuhan bilang Solo bangun. Betul? Untuk apa? Mencetak penuai. Saudara dengar lagi ya. Saat itu kas kita nol sama. Uang itu sudah habis untuk beli tanah terus. Sekarang Tuhan nyuruh bangun. Ya berani enggak krisis? Enggak masuk akal. Tapi belajar aja. Saat instruksi jalan. Jangan ikut-ikutan kalau enggak dapat rema ya saudara. Sekali lagi loh ya. Kalau bukan Tuhan jangan nekat ya. Saudara akan gagal. Nekat. Maka saya kalau ditanya kapan selesai? Ya enggak ngerti. Wong kita enggak punya dananya kok. Tapi Tuhan berkata percepat. Artinya saya ajak saudara mikir. Kalau engkau ikut Tuhannya 100%. Berani. Pikiranmu. Hatimu. Perkataanmu. Hidupmu. Cong. Saya jamin saudara ngalami kedahsyatan Tuhan. Benar. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu setengah mati. Betul saudara. Sungguh-sungguh Tuhan itu pasti. Yang berubah itu kita. Karena kalau tidak cong. Ini yang terlihat saya. Kalau tidak cong gak ada mujizat. Saudara dengar ya. Saudara. Perempuan pendaraan 12 tahun. Yang nyenggol Tuhan Yesus banyak apa dikit? Banyak. Tapi hanya dia. Kenapa? Dia waktu dapat berita Yesus lewat. Otaknya ngerti. Aku bisa selesai masalahku. Kalau aku dapat pertolongan dari Yesus. Otaknya ngerti. Betul gak? Percaya. Hatinya yakin. Benar. Lalu diucapkan. Asal aku jamah sembuh. Asal aku jamah sembuh.
lalu melangkah. Pikirannya, hatinya, perkataannya, tindakannya nyatu. Dan waktu dia jamah, saudara dengar, tidak didoakan loh. Kuasa itu mengalir sendiri. Kuasa itu mengalir sendiri. Kuasa itu mengalir sendiri. Nah, kali ini saya dibukakan banyak yang buat saya breakthrough. Saya percaya saudara dengan khotbah saya hari ini sama sebelumnya pasti saudara merasa lebih ada apinya. Saya pribadi ngalami breakthrough. Saya mau ngajarkan jemaat. Di sana itu bedanya gini ya. Ini yang kok terakhir terus ya. Sorry. Saudara dengar ya. Kalau saya lihat revival sesungguhnya itu hanya di sana. Yang di lain itu angin-anginan. Toronto berapa tahun habis. Pensacola berapa tahun habis. Asbury berapa tahun habis. Yang terus itu yang pertama saya lihat yang Korea dulu, yang hijau. Tapi yang hijau sudah tidak ada. Kalau ini juga sama. Terus dulu dia waktu nerima itu gerejanya kecil. Dia pengganti pendeta penduli. Puluhan tahun itu terus revival. Puluhan tahun terus. Enggak habis-habis. Puluhan tahun terus. Bedanya apa? Saudara dengar. Bedanya apa dengan yang lain? Tuhan bukakan saya. Bedanya yang lain. Dilawat terima. Lalu ada kuasa. Tapi di Nigeria beda. Mereka itu bisa mengerti bukan hanya waktu dilawat. Bagaimana kuasa itu sungguh-sungguh terpancar dari kehidupannya. Karena Yesus berkata, engkau terima aku. Engkau terima Roh Kudus. Dari dalam hatimu akan terpancar aliran-aliran hidup. Kalau yang umumnya lawatan dipenuhi itu seperti hanya bak air. Dipenuhi baknya penuh air. Tapi makin hari makin habis. Kalau di sana seperti sumur. Bukan air, nyumber. Saudara, pancaran air, nyumber. Sehingga makin keluar airnya, makin membuah. Makin keluar, makin membuah. Saya mulai ajarkan di pemuritan. Saudara, di live streaming. Besok Jumat di live streaming. Saya mau ngajar lebih detail karena saya ngerekam dari sana. Pengkhotbahnya saya sana sendiri. Diterjemahkan Bunita. Itu satu ya, mereka sendiri. Aku nggak punya waktu jelaskan banyak. Tapi saudara dengarkan pemuritan. Latihan, langsung praktek. Tidak praktek kita dengar sajanya. Semangat hilang lagi. Supaya kita tuh bisa. Sungguh-sungguh memancar. Bukan hanya didoakan saja. Setelah itu baru impartasi pengurapan. Saya mau adakan impartasi pengurapan. Saya bawa minyak pengurapan juga dari sana. Impartasi. Tapi yang lebih penting lagi termasuk tadi. Gimana kita ini seperti sumur. Bukan seperti bak air. Saya dorong saudara datang. Percaya saya. Karena nggak punya waktu banyak untuk praktek dan pengurapan. Nggak mungkin, minggu juga nggak mungkin toh. Nggak punya waktu banyak. Kalau semalam suntuk itu. Kalau saudara mikir, wow semalam suntuk abot. Saudara tahu enggak, saya kebaktian di sana setiap hari berangkat jam 5. Balik ke tempat penginapannya jam 1, jam 2, sampai jam 5 pagi. Bayar harga. Kalau semalam suntuk saja, enggak siap bayar harga, ya jangan cari yang luar biasa. Sebuah bangkit berdiri. Sebuah bangkit berdiri. Perkenananmu nyata atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Inilah saatnya perkenananmu, lawas setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Berkata pada Tuhan saudara, atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Oh,
setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Semua datang pada Tuhan, saudara berkata-kata pada Tuhan, aku percaya dengan firman-Mu Tuhan. Ini adalah saatnya perkenanan-Mu. Ini adalah periode emas. Ini adalah kairos yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya saat kairos datang, maka kesempatan hal yang luar biasa akan dinyatakan, mudah dinyatakan. Ya Tuhan, kami tidak mau sia-siakan. Kami akan tangkap dengan maksimal sebanyak mungkin. Kami mau nanggapi Engkau Tuhan. Juga kami mau Tuhan lakukan instruksi-Mu, lakukan teguran-Mu Tuhan, lakukan perkataan-Mu Tuhan, lakukan perintah-Mu Tuhan. Apa yang Kau katakan, oh Tuhan kami mau lakukan. Oh apalagi yang Tuhan berikan secara rema, kami akan lakukan Tuhan. Kami mau buang dosa. Kami tidak mau hidup dalam dosa. Kamu tidak mau hidup dalam kemalasan. Kami tidak mau hidup dalam kepahitan. Kamu tidak mau hidup dalam kecewa. Kami tidak mau hidup dalam kutuk. Kami tidak mau hidup yang tidak baik. Oh narkoba atau apapun. Tuhan, tuduskan kami, tuntun setiap kami. Tuhan, sungguh-sungguh kami akan bangun dengan setia, hidup dengan baik, dengan setia, hidup ikuti Engkau Tuhan. Berkata-kata saudara, kami bawa setiap jemaat Tuhan supaya bisa mengalami kairos dengan dahsyat. Kami tahu Engkau pilih bangsa kami Indonesia. Tuhan Kau pilih gereja-gereja-Mu, Kau pilih keluarga kami, Kau pilih setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu menjadi pewahyuan, pembukaan ilahi. Hari ini Tuhan, hamba-Mu doakan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Oh terima pengurapan Tuhan ini. Oh terima pengurapan Tuhan ini. Tuhan terima mengalami kairos Tuhan, mengalami breakthrough, jadi penuai, diterangi jadi terang, diberkati jadi berkat. Doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Saat ini Engkau saatnya berkenan mendengar, mengabulkan doa. Yang sakit biar sembuh saat ini, disembuhkan, disembuhkan. Yang kekurangan diberkati, yang salah jalan dituntun oleh Tuhan. Ada pertobatan, ada kasih karunia, dipakai Tuhan. Bawa banyak orang datang pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, ambillah langkah sungguh-sungguh. Katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Aku datang padamu. Ampuni, selamatkan aku. Aku percaya datang ke tempat ini karena Engkau tuntun Tuhan. Aku terima Kau sebagai Tuhanku, juru selamatku. Jadikan aku umat-Mu Tuhan. Aku diampuni, aku diselamatkan. Aku mau setia dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.